Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Ibnu Salim. Saya akan memaparkan materi tentang Islam dan kebangkitan sains. Sains dan teknologi. Sains dan teknologi merupakan salah satu pilar utama dalam peradaban modern. Penguasaan atas keduanya menjadi pendorong utama kemajuan peradaban suatu bangsa. Al-Quran secara futuristik sudah menegaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu sebagaimana Dia juga mengangkat derajat orang yang beriman. Islami sebagai negeri muslim terbesar di dunia sedang mengalami kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam dimaknai bahwa nilai-nilai Islam sejalan dengan modernitas, demokrasi, masyarakat sipil, ekonomi pasar, globalisasi, dan kelas menengah. Literasi sains. Literasi sains di Indonesia menduduki level terendah di antara 40 negara di dunia pada tahun 2015. Pada abad ke-11, Imam Al-Ghazali mengintroduksi dikotomi antara ilmu agama, ulum al-din, dan ilmu keduniaan, ulum al-dunya. Mempelajari ilmu agama bersifat fardu ain atau wajib bagi setiap muslim, sementara menuntut ilmu keduniaan hukumnya fardu kifayah, kewajiban yang dilakukan sebagian muslim saja. Pada masa kolonial, sistem pendidikan Islam yang banyak berlaku ialah pesantren bagi kaum pesantren yang terpinggirkan dan menganggap kaum kolonial sebagai kafir. Sains merupakan produk kolonial yang juga dianggap kafir dan anti-Islam. Oleh karenanya, mereka hanya memiliki satu dominan pendidikan, yaitu pendidikan ilmu agama atau ulum al-din. Sementara itu, ilmu keduniaan salah satunya ialah kedokteran, hanya menjadi dominan segelintir orang, terutama anak priai. Kiai Dahlan, seorang tokoh muslim awal abad ke-20 di Hindia, Belanda, mengadakan bahwa ada yang keliru dalam praktik dikotomis antara ilmu agama dan ilmu keduniaan, sehingga umat Islam di Nusantara menjadi bodoh dan terbelakang. Seharusnya menuntut ilmu agama dan ilmu keduniaan menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Modernisasi umat Islam. Kini umat Islam telah mengalami lompatan modernisasi. Modernisasi masyarakat muslim berlangsung unik, yaitu semakin modern masyarakat Eropa justru semakin sejalan dengan ide-ide sekularisme, yaitu tahun 1988. Sebaliknya, semakin modern masyarakat muslim justru semakin memperhatikan nilai-nilai agama, yaitu pada tahun 2000. Pertumbuhan modernisasi masyarakat muslim ini tidak bisa diabaikan. Mereka membutuhkan koridor keagamaan. Jika tidak, lama-kelamaan mereka akan meninggalkan agama atau bahkan mengembangkan bentuk-bentuk agama baru. Ciri yang paling menonjol di dunia Islam saat ini ialah objektivitasasi pengetahuan keagamaan, di mana pengetahuan dan praktik Islam merupakan objek kepentingan bagi sejumlah orang yang kian meningkat jumlahnya. Hal ini berbeda dengan masa lalu di mana pengetahuan keagamaan hanya dimonopoli segelintir ulama. Pertumbuhan Islam yang berpendidikan modern membangun kesadaran tentang pentingnya umat Islam menguasai sains dan teknologi untuk merebut kembali kejayaan Islam yang sempat terenggut oleh sejarah. Akan tetapi, Islam di seluruh dunia tidak berdimensi tunggal di dunia Islam. Interaksi Islam dan sains berlangsung dalam 3 pola sebagai berikut. Yang pertama, Islam dan sains merupakan dua dominan yang berbeda, sehingga tidak ada konflik di antara keduanya dan tidak perlu integrasi di antara keduanya. Yang kedua, sains merupakan sebuah ethical project, sehingga setiap proyek sains harus disesuaikan dengan ajaran Islam. Yang ketiga, sains merupakan aktivitas sosial budaya yang diadopsi masyarakat barat dari kebudayaan muslim dari abad pertengahan
dan diadaptasi sesuai dengan kebutuhan, sehingga umat Islam seharusnya cukup mengadopsi sains barat dan menyesuaikannya dengan konteks kultural muslim di berbagai negara. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.